Bisa tolong jelasin nggak apa itu MPR? Oh, MPR. Mau tahu ya MPR itu apa? Iya. Jadi, MPR atau Marketing Public Relations merupakan suatu program yang digunakan untuk mendukung, membangun, dan menjaga image suatu perusahaan menggunakan tradisional media atau bisa juga pakai individu atau perantara lainnya. Secara lain juga, MPR bisa dikatakan sebagai suatu program yang mendukung terjadinya promosi atau penjualan. Udah tahu kan apa pengertian MPR? Sekarang dari strategi marketing public relation ini sendiri ada 3 strategi. Yang pertama itu ada pull, yang kedua itu ada push, dan yang ketiga itu ada pass. Kalau misalnya pull itu gimana caranya strategi itu dibuat untuk memperhatikan konsumen kepada suatu produk atau jasa yang dijualkan. Terus kalau misalnya pass, perusahaan mendorong produk tertentu melalui sarana tertentu agar menghasilkan promosi yang agresif. Nah, kalau misalnya pass, ini bisa juga dikatakan sebagai kekuatan mempengaruhi atau membuat opini publik menjadi pandangan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan, produk, ataupun jasa tersebut. Nah, jadi udah tahu kan pengertian sama strategi MPR itu sendiri ada 3 tuh, ingat-ingat ya. Dan pengertiannya juga udah tahu kan. Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak, makasih. Oh ya udah ya. Ya. Mas, Ya, nanya ya. boleh gak? Nanya apa? Kelompok 6 marketing public relation Ya, kan? betul. Tahu gak sosial marketing itu apa? Istilah sosial marketing atau pemasaran sosial ditampilkan pertama kali pada tahun 1971. Adalah suatu konsep dan upaya strategi public relation untuk mengubah perilaku publik. Sedangkan pemasaran sosial atau social marketing adalah penggunaan prinsip dan teknik pemasaran yang dirancang untuk memenuhi khalayak sasaran agar secara sukarela mengubah perilaku demi kebaikan dan kepentingan individu serta masyarakat. Di dalam pemasaran sosial sendiri itu mencakup strategi untuk mengubah perilaku yang mengkombinasikan elemen-elemen terbaik, pendekatan tradisional dan perubahan sosial dalam sebuah kerangka karya perencanaan dan pelaksanaan terintegrasi serta memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan keterampilan pemasaran. Udah mas? Udah, Keren mas, penjelasannya. Makasih ya. Udah mas, udah mas. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Dari kelompok 6 ya? Iya. Bro, tolong jelasin dong tentang public internal public relation. Oke, siap. Public internal adalah keseluruhan elemen yang berpengaruh secara langsung dalam keberhasilan suatu perusahaan, seperti karyawan, manajer, supervisor, investor, dewan direksi, dan lain sebagainya. Nah, public internal itu, kegiatan internal PR adalah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk publik internal organisasi atau perusahaan. Kegiatan hubungan internal yang dilakukan oleh seorang PR adalah yang pertama hubungan dengan karyawan, yang kedua hubungan dengan pemegang saham, yang ketiga hubungan dengan buruh, dan yang keempat hubungan dengan manajer. Udah bro? Udah. Sip lah. Sip. Kelompok 6 ya? Iya. Marketing public relation? Iya. Coba tolong jelasin kiat pelayanan prima dalam MPR. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu kiat pelayanan prima dalam MPR. Pelayanannya itu secara etimologi adalah usaha untuk melayani kebutuhan orang lain, dan pada dasarnya pelayanan itu adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau klien untuk yang dilayani untuk yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Nah, pada dasarnya juga perusahaan itu menggunakan pelayanan prima ini untuk memberikan rasa kepuasan kepada para pelanggannya dan customernya, dan juga memberikan rasa kepercayaan kepada para konsumen dan pelanggan agar merasa diperhatikan dan agar merasa dipentingkan juga. Nah, dalam kiat pelayanan prima ini terdapat 4 unsur. Nah, yang pertama itu kecepatan, yang kedua ketepatan, yang ketiga rasa kepercayaan, kenyamanan dan kepercayaan. Keempat unsur ini tidak boleh hilang salah satu unsurnya dan harus saling berkaitan. Nah, maka dari itu seorang customer service itu harus memiliki keterampilan tertentu, keandalan, juga bersikap baik dan sopan, ramah, dan juga memiliki komunikasi yang baik dengan para pelanggan atau customernya agar dapat
memiliki hubungan ini yang baik juga. Nah, yang selanjutnya itu tujuan dari kiat pelayanan prima ini. Nah, yang pertama tujuannya itu agar memberikan rasa kepuasan dan kepercayaan kepada para pelanggan. Yang kedua, menjaga para pelanggan agar merasa dipentingkan dan dalam pembelanjaannya atau dalam segala kebutuhan dari pelanggan tersebut. Nah, yang terakhir itu menjaga agar pelanggan ini tetap loyal kepada perusahaan dan barang-barang atau jasa yang ditawarkan dalam perusahaan. Nah, kiat pelayanan prima ini dalam sebuah perusahaan yang paling penting adalah kesan pertama, bagaimana perusahaan memberikan kesan pertama kepada para pelanggan atau customer-nya. Dan pada kesan pertama ini juga para pelanggan bisa menilai kredibilitas suatu perusahaan dari penampilan bagaimana si public relation itu memperlakukan pelanggan dan customer-nya secara dari kontak hubungan langsung kesan pertamanya. Yang sudah belajar ke berbagai tempat untuk kembali ke Indonesia dan membantu pengembangan kopi di dalam negeri. Itulah misi kami di Kopi Ujung, untuk mengembangkan bukan hanya pasar peminum kopi, tetapi juga untuk membantu para petani kopi Indonesia sendiri mencapai kualitas yang paling baik. Di specialty coffee, kita harus banyak mencicip kopi untuk mengetahui rasa. Specialty coffee sendiri adalah sebutan untuk kopi-kopi yang kualitasnya tinggi. Nilainya antara 0 sampai 100 dan dia harus di atas 80 poin. Bijinya harus berkualitas, tidak boleh ada biji cacat dan sebagainya. Banyak sekali syarat untuk menjadi specialty coffee, termasuk cara penyajiannya. Awalnya waktu itu banyak customer kita yang dari Makassar mulai pesan lewat chat. Kemudian karena mulai nggak ke-handle, akhirnya kita mulai pindah ke Tokopedia. Dan ternyata Tokopedia sangat mempermudah kita untuk proses pemesanan. Udah bro? Oh, udah. Sip.